Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Wahyuni Dwi Wulandari, 2. Ananda Yolandita, 3. Maya Indah, yang keempat Muhammad Krishna Aldi Tasmara. Di sini kelompok kami akan memaparkan tentang pengertian psikologi, landasan psikologi, dan juga implikasi landasan psikologi dalam pendidikan. Nah, yang pertama kami akan membahas tentang pengertian psikologi. Pengertian psikologi menurut asal katanya psikologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu psike dan logos. Psike berarti jiwa, sukma, dan roh. Sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan atau studi. Jadi, pengertian psikologi menurut harfiah adalah ilmu tentang jiwa. Yang kedua, landasan psikologis. Psikologi adalah salah satu landasan pokok dari pendidikan. Nah, pada landasan psikologis ini, ada 3 ahli yang mengemukakan tentang landasan psikologis tersebut. Yang pertama, menurut Thorndike, yaitu koneksionisme. Dalil latihan dan ulangan. Makin sering diulang respon yang berasal dari stimulus tertentu, makin besar kemungkinan dicamkan. Menurut Ivan Pavlov, yaitu conditioning klasikal. Tingkah laku dibentuk melalui pengaturan dan manipulasi stimulus dalam lingkungan. Proses pembentukan tingkah laku. Yang ketiga, yaitu conditioning operan menurut Skinner, di mana seseorang dapat mengontrol tingkah laku organisme melalui pemberian reinforcement yang bijaksana dalam lingkungan relatif besar. Dalam beberapa hal, pelaksanaannya jauh lebih fleksibel daripada conditioning klasik. Psikologi memberikan landasan, yaitu dalam hal pembinaan perilaku, karena pada dasarnya perbaikan perilaku merupakan sasaran utama penyelenggaraan pendidikan. Landasan psikologis pendidikan terutama tertuju pada pemahaman manusia, khususnya berkenaan dengan proses belajar manusia. Pemahaman terhadap peserta didik, terutama sekali yang berhubungan dengan aspek kejiwaan, merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam pendidikan. Oleh karena itu, hasil kajian dan penemuan psikologis sangat diperlukan penerapannya. Pengetahuan tentang aspek-aspek pribadi, urutan dan ciri-ciri pertumbuhan setiap aspek, dan konsep tentang cara-cara yang paling tepat untuk pengembangan kepribadian. Yang ketiga yaitu implikasi landasan psikologi dalam pendidikan. Implikasi terhadap konsep pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, psikologi perkembangan umum. Psikologi perkembangan umum yang berorientasi pada sifat afeksi dan kognisi semuanya memberi petunjuk bagaimana seharusnya untuk menyiapkan dan mengorganisasi materi pendidikan serta bagaimana membina anak-anak agar mereka mau belajar secara sukarela. Yang kedua, psikologi belajar meliputi teori belajar klasik, teori belajar behavioris, dan teori belajar kognisi. Yang ketiga, psikologi sosial. Psikologi sosial adalah psikologi yang mempelajari seseorang di masyarakat, yang mengombinasikan ciri psikologi dengan ilmu sosial untuk mempelajari pengaruh masyarakat terhadap individu dan antar individu. Yang keempat, kesiapan belajar aspek individu. Kesiapan belajar secara umum adalah kemampuan seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari pengalaman yang ia temukan. Selanjutnya, pengaruh hereditas dan lingkungan terhadap perkembangan individu. Yang pertama ada nativisme. Teori yang berasumsi bahwa sejak dilahirkan ke dunia, faktor-faktor orang tua berpengaruh dan penentu perkembangan individu. Yang kedua yaitu empiris.
Teori yang berasumsi bahwa yang menjadi faktor individu adalah lingkungan dan pengalaman. Yang ketiga yaitu konvergensi, teori gabungan antara nativisme dan empiris yang berarti berasumsi bahwa faktor orang tua dan faktor lingkungan dan pengalaman saling berkaitan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.